Oh, oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi ke kelas Python Pro. Nah, oke, kalau di minggu kemarin teman-teman udah mengikuti hackathon. Nah, di hari ini kita masuk modul yang baru lagi dengan materi yang baru. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita cek aja dulu. Aku share screen aja dulu ya. Nah, sesuai dengan yang aku kirim, hari ini kita masuk materi baru, modul 4 lesson pertama, tentang daftar dan tapel. Oke, yang lain, belum ya. Oke, baru 4 orang, kita tunggu beberapa orang lagi, baru kita mulai ya teman-teman, soalnya materi kita cukup padat hari ini. Oke, sambil nunggu, mungkin aku cek-cek dulu eh, tugas-tugas teman-teman minggu kemarin. Progress. Kita tunggu sampai 19:05 ya, teman-teman. Nah, kalau di minggu kemarin, kayaknya aku cek itu teman-teman banyak yang masih incorrect di blok pertama. Apa blok pertama? Cek dulu. Oh, oke. Munchkin, Scrabble. Eh, ini mana? Oh, yang kemarin. Oke, udah ada yang gabung. Satu lagi. Oke, udah ada Fahri, Kevin, Leo, Kinan, sama Reinar. Oke, kita tunggu 3 menit ya, teman-teman. Nah, karena kemarin banyak yang salah di nomor satu, aku bahas deh. Ini sebenarnya soalnya ada dia gabung pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi, oke, kita aku jelasin di yang ini. Katanya, jika program menampilkan kesalahan, masukkan kata kesalahan di bidang. Maka program akan menampilkan. Berarti dia akan dimasukkan kata kesalahan. Di sini ada program dia from yang import modul random, di mana dia bakal punya fungsi untuk ngetik. Nah, yang akan menghasilkan return nilainya teks dihasilkan. Jadi kalau kayak gini, teman-teman, kalau udah di awal nih returnnya kayak gini. Meskipun ada nih if Rendin 1,2 sama dengan 1 katanya return ketik teks ini else return ini. Nah, ini nggak bakal jalan karena return teks dihasilkan udah ada di awal. Jadi apapun hasil yang ada di sini dia bakal selalu nge-return teks dihasilkan. Kecuali return teks dihasil nggak ada, nah baru dia bakal ngecek return yang ada di if maupun di else-nya. Oke, udah banyak yang gabung, udah 7 orang. Oke, kalau udah banyak, kita mulai aja. Aku tadi sambil nunggu teman-teman yang lain, jelasin lagi soal yang di minggu kemarin banyak yang salah di nomor satu ini. Nah, kenapa sih hasilnya adalah teks dihasilkan? Karena itu ada return yang ditaruh di awal. Jadi apapun hasil yang ada di fungsi ini, kalau udah return di awal, dia bakal itu hasilnya. Oke, karena udah banyak, kita masuk aja.
Oke, materi yang baru. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang daftar dan tapel. Nah, materi baru nih. Tentunya kita bakal belajar hal yang baru lagi. Tapi masih pasti ada hubungannya dengan materi-materi yang kita pelajari di sebelumnya. Oke. Nah, jadi gini. Di layar, kalau teman-teman udah familiar dengan penggunaan modul random. Nah, di sini aku punya eh di mana program dia bakal menampilkan angka acak dari 1 sampai 100. Nah, angka acak ini dia bakal ada kondisi. Kalau 1 dia bakal minta pertanyaan ini gitu, maka akan keluar pertanyaan ini gitu kan bahasa apa. Kemudian kalau 2 ini, 3 ini sampai nanti 100. Nah, kalau teman-teman lihat, kan seperti ini yang kita pelajari di minggu kemarin. Bahwasanya kita bisa memasang perintah di dalam, eh, misalkan kita random 1 sampai 100. Berarti otomatis tiap angka itu 1 sampai 100 punya pertanyaan mereka masing-masing. Alias kita punya 100 pertanyaan. Nah, 100 pertanyaan yang dicek jika 1 ini loh pertanyaannya, jika 2 ini pertanyaannya. Nah, kalau kayak gitu kan banyak jadinya teman-teman. Kayak apa ya? Kalau misalkan kita butuh 2000, 200 atau lebih banyak lagi, nah kita capek dong ngasih satu-satu. Kalau 1 ini perintahnya ini, 2 ini kan lebih banyak gitu. Nah, kira-kira ada nggak cara lain yang bikin codingan yang seperti ini lebih efektif dan kita lebih mudah untuk membuat sebuah data pertanyaan, misalkan kita ingin punya 100 pertanyaan yang bakal akan keluar secara acak. Nah, misalkan apa kita kasih kondisi 1 ini gitu. Nah, kalau yang seperti ini kan agak ribet. Nah, di hari ini kita akan belajar gimana sih cara ngumpulin 100 data atau 100 pertanyaan. Dan itu nggak perlu kita cek menggunakan if seperti tadi sebanyak itu gitu. Nah, itu yang bakal kita pelajari. Nah, jadi di kalau kemarin kita udah belajar ada di bagian library standar Python, ada modul-modul, ada modul random, modul eh, time, modul turtle dan sebagainya. Nah, ada itu satu namanya eh, struktur data. Struktur data ini adalah bagian dari modul yang ada di library standar Python. Nah, struktur data itu maksudnya adalah gimana cara kita untuk menyusun sebuah data. Nah, kalau balik lagi ke awal, teman-teman belajar string. String itu kan, misalkan aku kemarin waktu itu kita belajar string, dia bisa diambil satu bagian-bagiannya. Dimulai dari angka 0 gitu kan. Misalkan ada data gitu. Berarti huruf D itu indeksnya 0, A1, D2, A3 gitu kan. Nah, di struktur data kita juga bakal punya indeks seperti itu. Nah, kira-kira struktur data tuh digunakan di mana aja? Ada di game komputer, di aplikasi Windows, di mobile, di website, dan sebagainya. Nah, oke. Jadi struktur data tadi ada banyak lagi teman-teman di bawahnya. Ada daftar, ada tabel, dan sebagainya. Yang penting tujuannya adalah untuk cara menyusun sebuah data. Nah, oke, di awal pertama di lesson sesi pertama kita bakal belajar tentang daftar atau list. Daftar adalah struktur untuk menyimpan berbagai jenis data ke dalam satu array. Kalau aku nyebutnya ini satu oh, dimensi data, dia satu struktur lah, kontainer. Itu di mana dia bisa kita beda-bedakan, teman-teman. Misalkan nih, teman-teman mau bikin di sini sebuah angka. Habis itu string lagi, angka, string, angka, string. Nah, itu boleh di dalam yang list namanya. Nah, kalau daftar kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya list. Nah, caranya, misalkan di sini, aku punya namanya list yang namanya adalah hasil.
di mana kita bakal memasukkan rangkaian data atau daftar di mana ada 181, 176, sampai 165. Nah, kalau kita hitung kan kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ya, kemudian kita bisa ambil data ini satu-satu menggunakan si indeksnya. Sama halnya ketika belajar string. Bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dimulai dari angka 0. Nah, seperti ini. Kita bisa ngambil, misalkan kita mau ambil 181. Berarti kita ambil, ini tulisannya seharusnya hasil ya. Hasil kurang siku 0. Nah, itu adalah 181. Kalau hasil kurang siku 1, 176. Nah, sama halnya ketika di string kemarin. Nah, selain itu apa aja sih yang bisa kita kerjakan di dalam daftar atau list tadi? Nah, jadi ini ya teman-teman penggunaan list. Nah, codingannya nanti juga menggunakan kata list. Oke, kita banyak hal yang bakal kita lakukan di hari ini. Banyak operasional. Pertama, kita bikin list. Kemudian kita bisa mendapatkan masing-masing itemnya. Seperti tadi, kayak misalkan kita mau ambil si 181. Nanti kita panggil si indeksnya. Nah, itu cara ngambil. Kemudian, ini data seperti ini, kita bisa print semuanya. Kalau ini kan satu aja. Nah, kita juga bisa ambil nanti semuanya. Ada caranya. Kemudian kita juga bisa menambahkan data baru. Contoh, ini kan 181 sampai 165. Nah, aku mau menambahin 200 setelah si 165. Nah, itu juga bisa nanti. Terus ada menghapus satu-satu, hapus semua. Cari kata yang ada di dalam list kita tadi. Kemudian kita juga bisa mengurutkannya secara A sampai Z. Kemudian kita bisa menentukan panjang dari list kita. Nah, oke. Ini dia, kita bakal belajar satu-satu dulu. Nah, pertama adalah membuat list, kemudian mendapatkan dan mencetaknya. Oke, aku bakal langsung ke prakteknya aja. Nah, gimana sih cara kita bikin list? Yang pertama, kalau kita mau bikin list dari nol, alias data kita nggak ada, nah kita perlu bikin seperti ini. Nah, kita perlu deklarasikan dulu apa nama list kita. Jadi aku kasih ini, membuat list. Nah, jadi ini pertama. Satu, membuat list. Nah, cara membuat list kita bikin dulu apa sih variabel atau nama list kita. Misalkan game. Udah. Oke. Game sama dengan list. Nah, caranya memanggilnya seperti itu. Ntar aku perbesar. Perbesar lagi. Nah, itu untuk membuat listnya. Kemudian, gimana caranya kita mengisi list kita? Gitu. Nah, kalau tadi kan aku punya contoh ya. Misalkan game sama dengan gitu. Misalkan Dota tuh tuh aku aku ini tulisannya aku ini juga nggak tahu apa lagi. Hmm, dan game yang lain-lain lah seperti itu. Nah, kalau kayak gini, itu dia udah ada list yang berisi data. Nah, ini bentukannya kalau udah ada. Nah, kalau kita nggak punya sama sekali, kita bikinnya cara kayak gini. Berarti data kita masih kosong. Kayak gini nanti. Nah, gimana caranya kita bisa nambahin data ke dalamnya? Nah, yang kedua, kita tambahkan data ke dalam list. Data ke dalam list. eh kita pakai yang namanya append di sini. Alias kita tambah data ke akhir dari list. Berarti dia menambahkan dari akhirnya.
game happen. Nah, apa yang mau kita tambahkan ke list game kita? Misalkan aku nambahkan tadi Dota gitu kan. Nah, kalau udah, oh, bentar. Biasakan kalau kita mau bikin sebuah list, itu bikin nama majemuk, teman-teman. Misalkan game kan, berarti pakai games. Nah, yang menandakan bahwasanya banyak games nih di dalam ini gitu. Nah, makanya pakai games. Jadi kita ulang lagi games. Oke, itu cara untuk menambahkan data. Nah, kemudian gimana cara menampilkan data kita? Menampilkan list ke print. Nah, caranya kita print panggil si nama list kita tadi. Nah, contoh. Nah, dia akan ke print seperti ini. Alias udah ada isinya. Kemudian kalau kita mau nambah lagi gimana? Nah, kita advance lagi. Advance. Nah, kalau kita pakai advance, dia nambahnya di akhir, teman-teman. Berarti setelah data yang udah kita masukkan tadi. Gitu. Misalkan mainnya GTA. Nah, kita jalankan. Nah, dia akan nambah Dota, kemudian nambah GTA. Nah, itu cara nambahkan ke dalam list. Oke. Kita lihat yang lain. Nah, kalau misalkan kita mau bikin, kalau ini kan sederhana, kita tambah-tambah aja. Gimana kalau misalkan kita bikin sebuah program di mana misalkan minta input masukkan sebuah game gitu kan. Nah, ke user. Biasa kan kita seperti itu pakai input. Nah, kita bisa mengubah yang sederhana ini ke dalam bentuk misal kita minta ke user gitu. Oke, contoh. Kita pakai input di sini. Hmm, Kita bikin sebuah variabel yang namanya game. Nah, beda ya. Game pakai S itu adalah sebuah list. Sedangkan game aja itu kita minta ke user buat input, masukkan game favoritmu. Game favoritmu. Nah, kalau kita append, kita nggak append lagi nilainya, tapi kita append variabel yang minta ke user tadi. Nah, kalau misalkan kita lakukan perulangan minta terus-menerus, misalkan selagi tidak masukkan nol, contohnya gitu ya, yang biasa di soal. Kita taruh di luar, ini di atas lah. Kita input dulu pertanyaan. Mana input? Apakah kamu mau menambahkan sebuah menambahkan game? Tidak, stop. Seperti itu. Terus kemudian kita pakai di sini while seperti biasa, while pertanyaan tidak sama dengan kata tidak, maka kita akan lakukan perulangan dengan minta seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Apakah kamu mau menambahkan game? Ya, masukkan game favoritmu. Eh, Masukkan game favoritmu lagi. Nah, untuk menghentikannya, aku tambahkan di sini. Ini bentuk dari soal yang biasa kita kerjakan ya.
pakai while, kemudian minta. Nah, karena aku pakai while, berarti 2 kali. Yang di awal ini perlu aku taruh di akhir, supaya pertanyaan kita bisa kita hentikan. Aku misalkan iya, oke, masukkan game favoritmu, GTA. Nah, apakah kamu mau menambahkan game lagi? Iya, masukkan game favoritmu, Pokemon Go. Apakah kamu tidak? Nah, dia bakal masukkan GTA Pokemon Go. Seperti itu. Nah, dasarnya tadi itu adalah membuat list, kemudian tambahkan data ke dalam list, dan kita tampilkan dia ke print. Oke, untuk sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum, Kak. Oke. Kita lanjut ya, karena dia masih banyak. Nah, kita juga bisa menggunakan yang perulangan tadi, kemudian si list dan F1 untuk menyelesaikan soal seperti yang ada di layar. Contoh, kita udah punya sebuah list. Nah, kalau udah punya, dia akan berbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah angka semuanya. Nah, dia minta rata-rata dan maksimum, angka maksimum yang ada di dalam ini. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa ngecek isi satu-satu dari si list kita menggunakan for dan in. Jadi, for misalkan teman-teman mau pakai variabel apa, for i in gitu kan, bisa juga for has in, misalkan di hasil. Nah, yang jelas kita pakai for untuk bisa ngecek satu-satu si isian dari list kita. Kemudian len digunakan untuk hitung berapa banyaknya data di dalam list kita. Nah, contohnya seperti apa? Terus atau tadi sebuah angka ya. Nah, aku lihat dulu yang tadi setelah tambahkan. Oke, kita tadi udah membuat list. Mendapatkan daftar item, belum ya? Oke, mendapatkan daftar item aja dulu. 4, mendapatkan daftar item. Nah, maksudnya item tertentu yang kita inginkan. Contoh, misalkan aku akan ngambil games yang pertama, alias yang pertama kali dimasukkan. Berarti print games. Games pertama kali dimasukkan. Nah, kalau pertama kali dimasukkan, berarti indeksnya adalah 0. Nah, coba dulu sebelum ini. Kita jalankan yang tadi. Ya, misalkan game favoritmu gitu. Ya, lagi Pokemon Go. Tidak. Nah, dia akan tampil. Nah, games pertama kali dimasukkan adalah GTA. Nah, karena aku ngambilnya berdasarkan indeksnya adalah 0. Gitu. Oke, terus aku cek dulu menambahkan. Kita udah tambahkan pakai F1 tadi. Kemudian hapus nanti. Habis itu kita yang di bawah dulu deh. Mengurutkan item, ulangi, dan tentukan panjang. Nah, kita pakai contoh soal yang di sini dulu. Ini aku komentari. Nah, di sini tadi kan kita punya list yang angka-angkanya banyak di dalam. Nah, kita mau cari rata-rata dan angka paling besar. Jadi, kita bakal minta bantuan for dan in. Nah, sebelum itu, karena kita ingin hitung rata-rata dan angka maksimal, nah, logikanya seperti ini. Kita bakal cek dulu berapa sih jumlah data yang ada di dalam ini. Nah,
cek berapa jumlah alias panjang dari sebuah list, kita bakal pakai yang namanya adalah len ini. Nah, aku contohkan. Kita, kita komentari dulu. Misalkan, aku ingin hitung panjang dari data list result ini. Bentar. Panjang result sama dengan. Nah, kita pakai len, kemudian apa nama dari list kita. Tuh, cukup print panjang result. Nah, dia akan 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, len adalah hitung berapa banyak data di dalamnya. Kemudian, kita bakal cek. Nah, kita balik lagi ke soal tadi. Kita hitung rata-rata. Kalau rata-rata kan jumlah semua ini itu dibagi dengan jumlah berapanya. Kan gitu kan. Kalau untuk cari rata-rata. Nah, kita udah bisa menghitung tadi, hitung berapa banyak data pakai len. Nah, habis itu kita butuh nih berapa jumlah angka-angka ini kalau ditambahkan semuanya. Nah, caranya kita bisa minta pakai bantuan si for. Jadi setiap perulangan kita bakal menambahkan data pertama dengan data kedua, seterusnya selanjutnya. Nah, kita minta bantuan variabel yang kita set dengan default 0 untuk hitung rata-rata. Jadi ketika dia for dijalankan, for kita bikin sebuah variabel result nggak pakai S berarti dia satu bagian dari list ini sama kayak for i in rank gitu. Kalau ini kan diganti i-nya jadi result. For result in results. Kemudian average result ini dia akan ditambah nilainya dengan nilai yang dipanggil pertama, si result. Nah, jadi setiap perulangan nanti dia bakal ditambah nilai pertama, ditambahkan kedua, tambah ketiga, tambah keempat, sampai seterusnya. Nah, ini menggunakan bantuan dari tambah sama dengan. Kemudian untuk nilai paling tinggi gimana? Nah, kita bisa sekalian. Sekalian di dalam for, karena dia cek satu-satu pakai for, kita cek satu-satu juga apakah, nah kita set maksimal resultnya 0. Nah, apakah nilai 0 kecil nggak dari nilai ini? Nah, kalau iya berarti ini yang besarnya. Itu untuk perulangan pertama. Habis itu perulangan kedua dia cek apakah nilai ini kecil nggak dari nilai ini. Oh, enggak ternyata. Nah, ini tetap yang jadi besar. Nah, habis itu dia cek, 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 cek terus sampai dia menemukan yang paling besar. Nah, kita set nanti adalah max resultnya adalah si result itu. Nah, itu inti dari penggunaan memecahkan soal ini itu pakai bantuan for i in atau for variabel lain in list, nama list. Jadi dia bakal tujuan pakai for, dia bakal cek satu-satu mulai dari indeks 0, 1 sampai seterusnya data yang ada di dalam list kita. Ini pengecekan data setiap data yang ada di list. Yang ada di list. Nah, len komentari di ujung panjang list. Oke, oke, habis itu. Nah, ini. Nah, kemudian kita bisa mengurutkan list kita jadi alfabet. Nah, gimana caranya? Aku pakai yang tadi deh, yang di atas. Nah, kita misalkan mau, oke, Leo.
Ini yang tadi ya, dapatkan daftar item. Nah, saat kita menampilkan list ini, kita mau games kita itu terurut dari A sampai Z, alias kita urutkan secara alfabet. Nah, kita bisa pakai bantuan yang namanya game sort. Nah, contoh misalkan aku jalankan. Ya, misalkan ini terserah aja ya. Aku gamenya apa, misalkan ayam berkokok. Terus ya, Pokemon Go. Tria, ya, Tria. Terus, ya, GTA. Tidak. Eh, hmm, apa? Oke. Ini kita deklarasikan dulu variabel di atasnya, menampilkan list ke print. Habis itu kita urutkan list secara alfabet. Nah, si games kita tadi, list kita ini, nah kita urutkan, misalkan bikin variabel urutkan sama dengan games tadi kita sort pakai kayak gini. Jadi ini dia akan berurut secara alfabet. Nah, baru di print kita panggil si urutkan. Oke, kita jalankan dulu. Iya, GDA, iya, saya tidak. Oke, cek dulu. Belum sort. Oke, seharusnya dia bisa kita tampilkan game sort. Nah, tapi ini hasilnya nol. Oke, kita lanjut dulu. Kita ambil contoh di sort yang lain. Nah, nanti pas pengerjaan soal, kalau aku nggak salah ada sort. Nah, oh oke. Sort itu digunakan ternyata untuk data yang udah ada. Saya contoh kayak gini ya. Nah, aku punya Max 123, kemudian Sweet Girl, Fun John, Crazy Cat. Nah, kita mau urutkan datanya. Nah, kita yang awalnya Max 123, yang pertama jadi Crazy Cat. Nah, ini bisa kita urutkan. Kalau dia udah ada, kita urutkan pakai si sort tadi. Nah, ini sortnya untuk data yang udah ada. Kita sort. Oke, habis itu. Nah, tadi kan kalau kita list itu kurung siku, kemudian ada datanya koma, koma, koma. Nah, gimana kalau misalkan eh, kita masukkan berupa string, tapi bisa nggak diubah dia ke dalam list? Dari string ke dalam list. Nah, itu bisa menggunakan result pakai split.
kita split dia yang ada spasi ini, kita split spasi jadi datanya masing-masing. Jadi dipotong. Dipotong, mana di pena? Dipotong. Ini kan ada spasi. Jadi dia dipotong seperti ini. Nah, datanya jadi satu-satu. Ini kan sebuah string. Ini beda ya teman-teman. Ini string, sedangkan ini adalah list. Nah, string ini menggunakan split dengan tanda spasi, dia akan memotong si data jadi satu-satu. Nah, itu juga bisa digunakan di dalam list. Nah, jadi list itu kurang lebih hampir sama dengan string yang kita pelajari kemarin, di mana dia juga bisa ditambahkan, menggabungkan satu list dengan list yang lain, kemudian juga bisa kita kalikan, kita hitung panjangnya menggunakan len, kita ambil indeksnya, bisa juga. Tapi bedanya, ketika string kita bisa pakai find, tapi di daftar kita nggak bisa, alias di list kita nggak bisa pakai. Nah, kalau kita mau pakai mencari itu kita butuh bantuan si for. Jadi kita cek satu-satu. Nah, di sini kita bisa menggunakan elemen in di dalam listnya untuk memunculkan semua item. Nah, jadi kurang lebih string dan list itu hampir sama. Cuma tadi apa bedanya? Dia nggak bisa melakukan pencarian pakai find. Oke, habis itu materinya cukup padat, jadi silakan kita langsung masuk ke soal. Itu di modul 4. Modul 4. Nah, lesson pertama. Nah, untuk teori, jadi tadi tuh si daftar atau list itu adalah jenis data yang tujuannya untuk menyimpan urutan elemen. Nah, di dalam list itu bisa berisi tipe data yang berbeda. Jadi bisa angka, bisa string, atau yang lain. Kemudian jangan lupa awal dari indeksnya adalah dimulai dari 0. Nah, habis itu kalau dia mulai indeks dari 0, jika ada 10 item, maka indeks terakhir adalah 9. Karena udah 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, itu untuk soal pertama. Oke, Leo sama Renar udah ke platform. Oke, Leo udah, Renar belum. Nomor 1 tadi. Nah, untuk nomor 3, kalau len digunakan untuk panjang daftar, menghitung panjangnya list kita.
Elemen in list itu untuk kehadiran item dalam daftar. Jadi kita ingin cek satu-satu item di dalam daftar kita. Kemudian ada list. Nah, di dalamnya ada number alias indeksnya. Nah, kita bisa mendapatkan item berdasarkan nomor indeks. Nah, kemudian ada append. Append itu berarti kita tambahkan item di akhir list kita. Kemudian ada sort untuk mengurutkan. Oke, Arkan udah sampai nomor 5. Oke, aku cek dulu ya nomor 5. Ya, searching lower. Dengan tidak ada. Temukan di keinginan. Sudah, keinginan tidak ada. Oh, oh. Arkan untuk nomor 5 itu kamu cara ceknya kebalik. Jadi yang bakal kita cek itu apakah si yang diinputkan user ada nggak di dalam list games. Jadi searching in games. Nah, untuk ini nggak usah pakai perulangan karena kita ceknya cuma sekali, jadi pakai if aja. Nah, oke. Kalau kamu udah selesai itu bisa coba si soal tambahan yang terakhir. Kak, bisa Oh iya, tolong bantu nomor 4 nggak? oke. Untuk nomor 4. Nah, nomor 4 itu kita tadi udah dikasih si listnya udah ada. Max, 123, Sweet Girl, Fun John, Crazy. Nah, di sini kan kita juga ada tuh dipakai bantuan katanya kalau di bawah menyortir daftar siswa. Jadi kita kalau mau kita sortir itu kita pakai users titik sort. Usernya kita titik sort. Kemudian total student. Nah, untuk total student kita hitung pakai berarti ini dihitung datanya. Berapa sih siswa yang ada di yang login pakai ini ya daftar pengguna. Nah, kita pakai len
Nah, dalam kurungnya adalah nama dari list kita tadi. Nah, itu aja. Yang diubah pas tambahkan sortir, menyortir daftar siswa, pakai users.sort, kemudian total student kita pakai len. Nah, gitu aja. Dicek. Kak, mau tanya yang nomor 5. Oke. Nah, untuk nomor 5, oke, kalau langsung di tempat aja lah ya. Oke, oke. Nah, oke. Sini dikasih bantuan searching input meminta. Nah, kita bakal ngecek apakah ada nggak kata yang diinputkan user ada nggak di dalam list ini. Nah, kalau di string kan dia bisa langsung pakai find. Tapi kalau di dalam list kita pakai bantuan elemen in, kemudian nama listnya. Jadi yang elemen kita adalah si searching yang kita minta tadi ke user. Berarti if searching, apakah ada nggak yang diinputkan user ini di dalam list games? If searching in games, maka, nah baru apa perintahnya? Print permintaan, print permintaan ditemukan di keinginan. Nah, kalau nggak itu, apalagi print keinginan tidak ada. Jadi gitu aja. Oke. Nah, untuk Hashiwan sama Renar. Nah, itu yang ditambahin kita cek pakai elemen in, kemudian nama listnya. Jadi kita pakai if aja karena ceknya cuma satu kali. Jadi if searching in games, nah maka dia langsung permintaan ditemukan. Searching ini maksudnya apa yang diinputkan user, apakah ada di dalam games. Oke, Asyuan. Oke, kamu lagi coba. Silakan dilanjutkan. Oke, teman-teman. Kalau aku lihat rata-rata udah sampai nomor 5. Nah, nanti sebagai latihan di rumah itu teman-teman bisa lanjutkan yang pakai bintang di sesi yang pertama. Nah, kita masuk sesi kedua. Oke, sesi kedua
Oke, sambil Asiwan menyelesaikan yang tadi ya. Nah, kalau tadi kita ngambil data satu-satu pakai indeks. Nah, ternyata kita juga bisa memotong si list kita. Nah, pakai cara seperti yang di string juga. Jadi, apa list indeks ke 0 sampai ke 2. Nah, kalau kayak gini, kalau kita perhatikan kan ada indeks 0, indeks 1, indeks 2. Tapi ternyata kalau kita ambil kayak gini, yang dipotong itu enggak 3, tapi 2 aja. Nah, seperti itu. Sama ketika kita memotong di dalam string, sebelumnya kan kita lebihkan 1. Indeks terakhir kita tambah 1. Nah, jadi kalau kita mau memotong, kita potong 2 gitu. Nah, berarti kita perlu lebihkan 1 indeksnya dari 0 sampai 2. Nah, dia yang akan tampil hanya max 1, 2, 3, dan 4 level. Nah, kita juga bisa pakai itu. Kemudian, ada lagi nih. Gimana kalau misalkan kita menggabungkan data-data ini? Digabungkan memakai tanda, kita bisa mau contoh ya. Aku copy. Mana contoh kita tadi? Nah, yang pertama, maksud dari join ini adalah kita ingin gabungkan elemen data pertama, kedua, ketiga dengan memakai spasi gitu. Nah, jadi ketika yang pertama dia max 1, 2, 3, spasi 4 level, spasi 17 dan sekian. Nah, karena kita minta pakai spasi. Sedangkan yang di bawah dia pakai tanda panah seperti ini. Nah, berarti dia yang akan menggabungkannya, jadi penghubungnya adalah tanda panah itu. Jadi tujuan dari join adalah kita mau menggabungkan elemen yang ada di dalam list menggunakan format seperti apa. Nah, formatnya bisa kita atur sebelum join itu. Jadi formatnya apa, titik join, kemudian nama dari listnya. Ini biasakan nama listnya pakai S ya. Jadi tahu bahwasanya data itu adalah data yang banyak. Oke, aku cek apa lagi. Ini termasuk yang cukup banyak teman-teman materinya. Nah, nanti bisa teman-teman cobakan. Itu kan aku udah ngirimin materi ya. Jadi bisa nih coba-coba, oh kalau pakai fungsi ini seperti apa gitu. Nah, habis itu ada namanya fungsi map. Nah, map ini tujuannya aja deh. Kita pakai contoh soal aja, karena bingung. Map, 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 map. Sorry. Nah, jadi gini, kita punya list yang dimana dia adalah angka, tapi kita pakai string. Itu kan dia dijadikan string. Nah, kita ingin ubah data ini jadi jadi integer semuanya. Nah, jadi kalau kita punya banyak data nih, datanya dia adalah sebuah angka, tapi dia dipakai string. Nah, tapi kita ingin ubah dia jadi angka yang bisa kita operasionalkan. Nah, berarti kita ingin ubah dia ke dalam integer. Nah, caranya kita bisa pakai yang namanya list, kemudian buka kurung, map. Nah, buka kurung lagi. Aku jelasin kayak gini aja deh. Oke, ini kita bikin sebuah list baru. Nah, ini kan list pertama kita adalah string yang berupa angka. Nah, dia angka tapi string. Kalau kita mau tambahkan secara matematika, ini nggak bisa kan? Kalau tambah jadi 3, 4, 2, 2. Nah, kita ingin ubah ini ke dalam integer. Caranya, kita bikin sebuah list baru. Score new sama dengan. Nah, kita bikin list kan.
Nah, di dalam ini kita pakai map, fungsi map, di mana kita ingin ubah yang skor di atas, berarti kita salin skor yang di atas ke dalam skor new kita, tapi dia dalam bentuk integer. Di integer, koma, si skor tadi. Nah, baru ketika kita jalankan, dia udah nggak ada tanda stringnya lagi, tanda kutip. Nah, itu salah satu penggunaan dari map integer scope. Nah, kemudian gimana Kak kalau misalkan kita mau ubah nih gitu. Misalkan ada daftar nilai ya. Misalkan punya daftar nilai. Skor kita kasihlah daftar nilai orang bagus-bagus. 70, 60, 80. Nah, mungkin ada nilainya rendah lah satu. Nah, kita ingin mengganti nilai 30 ini. Ternyata misalkan gurunya salah masukin nilai. Seharusnya nilainya adalah 70, tapi yang kemasuk adalah 30. Nah, lalu gimana caranya kita ubah nilai yang udah ada? Kalau contoh gini kan mudah aja ya, teman-teman. Kita ganti aja gitu. Tapi kalau udah dalam program yang kompleks, kita nggak tahu nih letak list kita tuh di mana gitu. Nah, bisa jadi listnya nggak ditampilkan secara gini, tapi secara yang udah disimpan ke dalam database contohnya. Nah, gimana caranya kita ingin mengubah nilai yang 30 ini dengan nilai yang baru? Nah, cara ubahnya kita bisa ubah dengan panggil, aku kasih S lah, scores. Kita panggil indeksnya. Indeks 30 ini indeksnya berapa sih? Gitu. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. Berarti indeksnya 4. Nah, kita ganti nilainya dengan 60. Gitu. Contoh ya. Kita ganti dengan nilai 60. Kemudian kita print baru lagi si skor kita. Apakah dia udah berubah? Nah, ternyata dia berubah, teman-teman. Yang awalnya dia 30, kita ubah dia jadi 60. Dengan cara kita panggil indeksnya berapa. Lalu kita pasang nilai yang baru. Nah, itu cara mengubah isian list. Nanti kalau misalkan aku kecepatan atau teman-teman ada yang masih kurang paham, itu dibilang aja ya, atau lewat chat atau apa. Karena materinya cukup banyak, jadi aku takut nanti kelewatan. Oke, itu kita bisa ngubah data. Kita ubah si isian list kita. Nah, gimana kalau misalkan nih, ada nilai itu nggak boleh diubah. Misalkan nilai apa ya? Apa deh kalau di sekolah teman-teman yang misalkan nilainya nggak boleh diubah, udah pasti nilainya segitu gitu. Kita anggap aja lah sebuah skor pertandingan yang udah tetap kayak gitu. Misal gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan kita bisa ubah nih. Nah, kalau nggak bisa ubah, caranya gimana? Cara agar daftar tidak bisa diubah. Cara agar daftar tidak bisa diubah. Kalau ini kan bisa diubah list. Nah, caranya ada teman-teman. Di dalam Python, kalau misalkan tadi daftar yang bisa diubah adalah namanya list, ini list. Nah, ada satu lagi daftar yang dia nilainya nggak boleh diubah. Nah, namanya adalah tuple. Nah, jadi kita pakai namanya adalah si tuple. Tuple. Nah, tuple. Nah, caranya gimana? Sama seperti halnya kita bikin list. Misalkan kita skor. Kita, aku komen dulu. Skor sama dengan
tuple. Lihat dulu. Oh, T-nya kecil. Jadi tuple. Jadi sampai di warna biru ya. Score sama dengan tuple. Kalau tadi kan score sama dengan list kalau bikin. Nah, tuple ini bedanya dengan si list. Nilai saat kita mau isikan nilai itu nggak pakai kurung siku-siku, tapi pakai kurung biasa yang menandakan nilainya tetap alias konstan nggak boleh berubah. Ini cara bikinnya. Nah, kalau datanya yang udah ada, skor sama dengan 30,20,50 gitu. Nah, saat misalkan nih, aku mau ubah nilai dia yang pertama. Cara ubahnya. Kita tetap indeksnya kita panggil pakai kurung siku. Nah, aku ingin ubah nilai 20 jadi nilai 100. Nah, terus aku print nilainya scores. Nah, ternyata, ini scores. Kita, nah, ternyata dia error, teman-teman. Katanya, tuple doesn't support item assignment. Artinya, tuple itu nggak boleh diubah nilainya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau pakai sesuatu daftar yang nilainya tuh udah konstan, nggak bisa diubah, nah kita boleh pakai langsung namanya tuple. Jadi ini biasanya untuk daftar daftar data yang bersifat untuk keamanan, nggak boleh diubah. Jadi bisa kita pakai si tuple. Tapi kalau misalkan kita mau ubah data-datanya tadi, kita bisa pakai list. Jadi itu beda list dengan tuple. Oke, kita lanjutkan. Ntar Ashiwan tadi gimana? Oh, Ashiwan belum, nomor 5. Aku tungguin ya. Aku cek deh punya. Kalau teman-teman yang lain udah boleh pindah ke soal nomor 2. Ya. Oke, Ashiwan, aku bantu ya untuk nomor 5. Aku pandu. Nah, kita mau cek if setting in games. Nah, jangan lupa titik 2. Habis itu, berdasarkan soalnya, kalau katanya dia ketemu, kita print, kita print permintaan ditemukan di keinginan. Permintaan ditemukan di keinginan. Nah, kalau enggak, berarti else kita print katanya keinginan tidak ada. Keinginan tidak ada.
Oke, nanti Asyiwan samakan ya untuk nomor 5-nya. Lanjutkan lagi. Oke, kita pindah ke soal yang selanjutnya, sesi selanjutnya. Nah, untuk yang pertama itu teman-teman yang nomor 3 ya. 1 dan 3 itu sama jawabannya. Tapi kalau untuk auto check itu kita pilih nomor 3 baru dia bisa benar. Itu ada bug nomor 1. Nah, kalau untuk nomor 2 tadi tapel. Ingat, kalau tapel dia nggak pakai kurung siku-siku, tapi kurung seperti biasa. Nah, caranya benar kecuali yang pakai kurung siku-siku. Nah, kalau untuk nomor 3, tadi kalau untuk menggabungkan, kita bisa pakai join. Nah, kalau kita mau agar kita ubah data kita yang di bawah ya, aplikasi yang konsisten dari fungsi tertentu untuk setiap elemen daftar. Nah, kita pakai map yang tadi. Jadi dia konsisten. Kalau kita set dia ke integer, dia bakal tetap integer. Kak, yang Ya, nomor 5 itu gimana, Kak? nomor 5. Bentar. Nomor 5. Oh ya, nomor 5 ini agak susah. Pertama maksud soalnya dulu deh, aku jelasin. Jadi, di sini ada soal masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Nah, dia masukkan sebuah string 3 spasi 4 spasi 4 spasi. Nah, kita kan tadi ada belajar cara untuk agar si yang satu data string bisa kita ubah ke dalam sebuah list. Nah, berarti kita pakai split dia. Split bisa kita pakai. Nah, si map juga bisa kita pakai. Nah, dia yang 3, ya kita juga pakai split. Jadi untuk nomor 4, aku bantu aja teman-teman. Ya, khusus. Oke, yang pertama kita ubah dulu eh, kita buat sebuah list yang langsung bisa memotong, split yang string ini. Maksudnya gini, bentar. Aku jelasin aja. Yang terlalu panjang. Oke, ini. Soalnya ingin seperti ini. eh user inputkan string angka yang dipisahkan dengan spasi. Spasi. Nah, kita diminta untuk menjadikan string angka baris string angka menjadi sebuah list yang isinya integer. Nah,
Jadi itu soal langkah pertama dulu. Kita bikin sebuah variabel, aku namain tanda di sini, yang dia menyimpan list. Kita pakai dulu kayak gini. Nah, dia sebuah list. Nah, di sini dia bisa pertama dia diminta jadikan ke integer dulu. Berarti kalau listnya kita tetapkan bahwasanya isian list ini adalah sebuah integer. Nah, caranya tadi kita map kan. Kita map buka kurung int. Nah, mungkin bareng-bareng aja teman-teman untuk nomor 5. Dia list. Nah, kita ingin set list ini adalah sebuah integer. Sorry. Integer. Sebuah integer dengan menggunakan map buka kurung int, koma. Nah, di sini berarti kan kita minta isian dulu inputannya. Nah, kita minta input di soal masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Gitu. Nah, berarti kita udah bikin list yang isiannya adalah sebuah integer. Itu berarti ini udah bisa. Nah, lalu yang di atas, katanya string angka itu yang dia udah integer dipisah dengan spasi. Berarti kita harus potong si spasinya. Lihat buka kurung terakhir. Nah, di sana kita bakal masukkan sebelum buka kurung terakhir dot split. Jadi yang akan kita split adalah isian mapnya. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita print list kita tuh isinya seperti apa. Aku bentar ya, aku cek teman-teman udah pada sampai nomor 4 enggak? Ya udah selesai. Di nomor 5 ya. Bentar, Ashiwan mana? Halo Ashiwan. Akan juga keluar. Ashiwan. Kita lanjut ya nomor 5. Habis itu, karena berarti kita tadi udah print kan, mengatur analisis, udah, berarti kita udah, kita cek dulu deh. Habis itu, mana dia? Kita jalankan, tadi masukkan, misalkan ini ya, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Oke. Oh, ketinggalan, itu kurungnya mana? Salah. Kondisi ini, splitnya. Kita ulang ya. Split, split.
2, 3, 3, 4. Nah, jadi splitnya tadi tuh taruh di 2 tutup kurung sebelum 2 tutup kurung terakhir. Nah, jadi yang mau kita split itu bukan si map, tapi si inputnya yang kita split. Jadi masukan ini yang kita potong. Nah, baru habis itu diintegerkan dan dimapkan ke dalam listnya. Sampai sini aja dulu teman-teman tampilin. Cek apakah bisa atau belum. Nah, kalau udah, berarti nanti kalau yang belum di chat aja ya, bilang belum, nanti aku tungguin. Nah, kita bakal cek yang terakhir untuk kinerja stabil alias kalau dia nih premisnya keluarkan hasil analisis kinerja stabil atau kinerja tidak stabil. Dari apa yang mau kita set? Katanya, kinerja stabil dianggap sebagai situasi di mana setiap nilai lebih besar atau sama dengan yang sebelumnya. Nah, berarti dia dicek apakah nilai ini, nilai setelah si 3 besar dari 3-nya. Nilai setelah yang di depan besar dari sebelumnya. Nah, itu yang bakal kita cek. Kita cek dengan, kita taruh sebuah variabel default, kenaikan sama dengan 1. Nah, jadi saat kenaikan kita isi nilainya adalah 1. Berarti nanti kalau indeksnya bertambah, itu yang naik. Kita set dulu 1. Nah, habis itu kita pakai for i in range. Ini kan range-nya adalah indeks terakhir dari yang kita masukkan. Nah, kalau kita mau tahu indeks terakhir, itu hitungnya adalah panjang list kita. Berarti panjang list kita misalkan ada 10 gitu kan. Nah, kita ingin tahu berapa sih indeks terakhirnya. Kalau dia datanya 10, teman-teman berapa sih indeks terakhir? Kalau data kita ada 10 listnya. Ada yang tahu nggak? Kita di list punya 10 data. Nah, kira-kira indeks terakhirnya berapa? Kalau ada yang tahu, lewat chat aja nggak apa-apa. Kita punya 10 data. Nah, indeks dimulai dari angka 0. Kalau kita punya 10 data, berarti indeks terakhir berapa? Ada yang tahu? Oke, kalau enggak, kalau kita punya 10 data, nah indeks terakhir, indeks awal adalah 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi indeks terakhir adalah 9. Makanya di sini kita bisa mengurangkan jumlah data kita kurang 1. Nah, itu adalah indeksnya. Jadi for i in range indeks terakhir. Kemudian kita cek apakah nilai setelahnya, apakah nilai setelah ini, nah kita cek nilai yang nomor 2 gitu. Nah, cara cek nomor 2 adalah indeks kita tambahkan 1. Nah, berarti nilai setelahnya apakah kecil dari nilai sebelumnya? Nah, itu adalah indeks ini. Kalau iya, berarti dia bukan kenaikan.
alias kenaikannya bukan lagi 1, tapi kita kasih min 1. Jadi kalau 1 untuk kenaikan, min 1 untuk turun nilainya gitu. Nah, jadi kita set ada 2, 1 dengan min 1. Nah, kalau dia kecil yang nilai setelahnya daripada sebelumnya, berarti itu kan dia bakal turun. Makanya nilai kenaikan adalah min 1. Nah, itu if-nya di dalam for. Kita cek kayak gitu. Kemudian di luar for, di luar for. Nah, di luar for kita taruh if lagi untuk ngecek kinerja stabil atau kinerja tidak stabil. Nah, itu sejajar dengan for. Kita cek apakah kenaikan sama dengan 1. Nah, berarti 1 tuh dia nggak mungkin kena si yang kondisi ini. Nah, kalau kinerjanya 1, kinerjanya stabil. Kalau enggak, berarti min 1 dia kinerjanya tidak stabil. Itu untuk nomor 5. Ini ingat ya, ada split di terakhir. Kak, bisa tolong yang nomor 6? Oke. Nah, nomor 6 itu kita dikasih bantuan katanya bikin ini untuk dev print student. Di bawah untuk daftar siswa saat ini. Kemudian tambahkan dan cetak. Jadi kalau kita lihat dari soal, kita punya daftar kelas yang ada 5 data. Kemudian kita ingin tambahkan data baru ke daftar kelas kita. Sehingga ketika kita print terakhir, datanya udah bisa tampil. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita tambahkan kan pasti dia terakhir. Tapi ternyata nggak terakhir. Dan ini dia berurutan. Ada A, F, K, L. Nah, itu kan secara alfabet. Nah, oke, berarti langkah pertama, kita cek berdasarkan ini bantuan. Dev print student. Nah, kita aktifkan devnya. Nah, kemudian kita bikin sebuah fungsi untuk ngeprint si student ini. Ngeprint student dengan format daftar kelas titik 2, kemudian 1 untuk Abrams, 2 untuk Kana, 3 gitu. Nah, berarti kita butuh data si my student-nya. My students. Gitu. Kemudian kita bikin print daftar kelas. Daftar kelas. Nah, udah gitu kita ingin cek nilainya satu-satu terus kita print 1 Abrams, 2 Kana. Kita pakai for i in my students, for i in my students, print, katanya di sini i, kok i, kita koma, kita tanda strip ini,
Terus namanya, oh aku kebalik nih. Jangan for i deh, for name aja. Atau for student. For student. Ini studennya. Nah, ini adalah berarti kita butuh di sini sebuah variabel indeks deh. Indeks sama dengan 0. Terus indeks. Sama dengan 1 aja. Indeks. 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 Oke. Indeks studennya ini. Kemudian indeks kita tambah 1. Tunggu dulu. Nah, coba gitu aku tes dulu deh. Oke. For student. Student. For student. Jangan return. Siapa nama belakang. Ya, kayak gini aja. Ini langkah pertama. Def print student. Dimana kita bakal bikin daftar. Kayak gini. Ini kenapa 2 kali? Oh, di bawah ya. Copy aja. Oke. Nah, habis itu di sini katanya menambahkan siswa baru. Nah, kita bisa tambahkan siswa baru ke dalam list yang kita 5 tadi. Di bawahnya menambahkan siswa baru. Menambahkan siswa baru. Kita bikin inputan dulu. Misalkan new student. New student sama dengan input. Masukkan nama belakang siswa. Oke, masukkan nama belakang siswa. Oke. Nah, kita bakal add-on new student ini ke dalam my students kita. Di my students add-on si new student. Coba dulu. Tekan Q. Oke. Nah, jadi gitu dulu. Kalau kita udah fungsinya udah, daftar siswa tadi pas. Nah, kita tambahkan siswa pakai add-on. Kita bikin minta siapa nama siswanya. Nah, dari si list kita add-on nilai yang baru ke dalam list kita aja. Nah, kalau gini, Abram, Sana, Lee, Freelance, Fadiri, terus ditambahkan Kim. Nah, masuk Kim terakhir. Sedangkan ketika di soal, dia udah tersusun abjad. Nah, kita bakal menyusun abjad. Student. So, coba bisa nggak?
Kim. Oh, nggak bisa. Nah, kita bakal mensortkan dulu. My student, iPhone, my student, mana my student, kemudian my student, sort to Kim. Oke. Nah, sebelum print terakhir, kita pakai sort dulu agar dia bisa secara alfabet. Kita sorting. Nah, itu untuk nomor 6. Silahkan disamakan dulu. Kak, udah saya samain tapi nggak bisa dilanjut. Oke, bentar aku cek ya. Oke, tadi teman-teman masih nomor 5, masih itu ya. Nanti aku balik lagi. Oke, masukin, masukin. Oh, kamu tipe Kevin. Coba lihat, dimasukkan nama belakang siswa. Ini kamu udah benar nih. Yang masukkan tuh K-nya ada 2. Coba cek lagi di sini. Masukkan. Kamu udah benar nih. Tetap Kamu nggak bisa. sebelum. Oke. Terus, bentar. Dia udah benar, tapi kita cek tipenya di mana. Sudah. Sudah. Hmm. Coba jangan kita kasih spasi pas di bagian fungsi def. Nah, tanda stripnya aku tes di tempatku aja dulu. Sudah bisa, Kak. Oke. Oke, aku balik lagi ya ke nomor 5. Tadi teman-teman yang nomor 5 aku cek deh. Ada virus. Oke, virus tanda aku cek di 34455. 34455. Oke, ada 2 kali. Oke, virus. Coba cek untuk nomor 5 kamu di baris 13. Nah, if sama else itu dia sejajar dengan for, bukan ada di dalam si for. Kalau dia ada di dalam, nah dia bakal keluarnya sebanyak data kita tadi. Nah, makanya kita cukup keluarkan 1 kali, jadi dia di keluar for. Taruh if-nya sejajar dengan for, terus indentasinya ke depan 1 kali. Kak, saya nomor 5 hasilnya udah Oh, sesuai. Tapi belum yakin mana yang bagian mana yang typo atau salah. nah, oke. Oke, Kinan. Oh, bentar ya, Cinta.
Oke, Arkan udah balik. Bentar ya. Ini tadi nomor 5. Print split yang udah naikkan 1 if Ini nomor 3. apa nomor 3? Oh, tadi saya baru join lagi. Oh ya, oke, nggak apa-apa kan. Bentar ya. 3, 4, 4, 4, 5, 5. Atur analisis kinerja stabil, udah masukkan tanda. Taruh, cek. Eh, ya, dia udah sama. Pas kamu masukkan udah benar belum? Ujinya Kinan 3, 4, 4, 4, 5, 5. Hasilnya sama seperti yang ada di apa contoh, saya coba ngikutin yang ada di contoh, hasilnya sama. Saya coba pakai angka sendiri, hasilnya sesuai. Makanya lagi agak bingung ini. Ya, aku cek dia sama yang aku bikin ini, aku jalanin, dia benar. 3, 4, 4, 4, 5, 5. Coba. Kalau enggak, coba aku kirimin yang punya aku, Kinan. Nah, coba kamu lihat di chat di platform. Coba copy dulu. Di refresh dulu ya. Ya, coba refresh dulu. Oke, tadi Arkan udah bisa ya nomor 3, cinta. Aku lihat dulu. Cinta untuk nomor 6. Dev, my student, oke, udah. Daftar kelas. Index. Coba aku jalanin. My students. Body exams. Indentation. Oh, oke. Nah, Cinta, coba kita cek dev kamu yang paling atas. Nah, itu dia ada pakai spasi. Nah, jadi kamu kamu samakan dulu posisinya. Coba. Nah, gitu. Terus aku masukin Kim. Udah. Coba cek. Terima kasih, Kak.
Iya. Oke, teman-teman yang udah selesai mungkin bisa coba-coba yang lain sambil nunggu teman-temannya. Ntar aku cek siapa lagi. Kinan, coba cek yang di chat platform itu, kamu copy codingan yang aku kirim. Kira-kira bisa jalan nggak? Bentar Kak, lagi ngatur jarak tabnya. Oke. Oh, Leo sama Renard gimana? Aku cek Leo ya. Leo. Oke. Nah, ini. Untuk yang pertama, ini kamu jadi list, map, dan dulu kita input ini yang kita split. Itu dulu. Untuk Leo ya, nomor 5. Nah, kamu lanjutkan dot split. Nah, yang kita split adalah si input ini. Nah, berarti int dia butuh buka kurung, tutup kurung 1 untuk int. Terus untuk listnya yang di depan butuh juga 1. Gitu. Dan kerja tidak stabil. If bed input for i in range length. Ini tanda. Nah, tanda i. Tanda i. Tanda i if tanda. Nah, titik 2 di belakang 3. Ini berapa? 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Oke, Leo diperbaiki lagi. Aku kirimkan di tempatnya aja. Nah, oke, Arkan juga untuk nomor 5 ya. Nomor 5 gimana ya Kak? Nah, oke, Arkan sama Leo juga bisa sesuaikan nanti. Nomor 5. Nomor 5 Arkan. Nah, gini. Di sini tujuan soalnya aku jelasin kayak gini aja. Nah, user inputkan string angka. Nah, berarti dia inputkan 3 spasi 4 spasi 4 spasi 4 spasi 5 spasi 5 gitu. Nah, jadi nanti dia berharapnya ketika si program ngasih print itu dia bisa ubah langsung ke dalam list yang berupa integer. Sedangkan yang dimasukkan user kan berupa string dan itu dia bukan data satu-satu tapi data sekaligus gitu. 3, 4 dan ini berupa string. Nah, jadi kita diminta untuk bisa mengubah string ini, kumpulan string ini menjadi data list. Nah, cara pertama itu kita bikin variabel di mana kita bakal bikin listnya. Nih, kamu lihat yang awal aja dulu, tanda list. Nah, habis itu, list ini kita bakal set dia langsung ke dalam integer. Nah, kalau kita set, kita bakal pakai map integer, koma
Nah, data ini kita minta dari inputan user. Jadi kita butuh input. Nanti aku terangin aja, nanti aku bantu kirimkan ke platformmu. Input, kemudian inputnya masukkan dan tadi masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Nah, gitu. Nah, setelah ini, input ini, dia kan data kita string itu langsung gitu ya, 3 spasi 4 spasi itu. Sedangkan kita butuh satu-satunya, satu bagiannya. Nah, jadi kita butuh bantuan operator yang namanya split untuk memotong tiap-tiap bagian itu. Jadi misalkan yang 3 spasi 4 udah bisa jadi 3 1 3 4 1 gitu. Jadi ada 2 datanya. Jadi kita bisa potong pakai split. Nah, baru habis itu kita print hasilnya. Nah, aku komen dulu. Aku print misalkan tadi 3 4 4 5 5. Nah, dia udah bisa langsung kayak gini. Kemudian yang di bawah kita cek apakah data ini si masing-masing datanya mengalami kenaikan atau enggak gitu. Nah, itu pakai bantuan for dicek apakah data setelah ini itu apakah lebih kecil dari yang sebelumnya. Kalau iya berarti dia bukan mengalami kenaikan. Nah, kita set jadi kenaikannya jadi -1 karena dia bukan. Nah, baru nanti dicek apakah dia kenaikannya sama dengan 1. Kalau dia bukan ini berarti kenaikannya stabil. Nah, ini aku bantu tapi kamu coba-coba aja nanti kerjakan. Logikanya seperti itu. Nah, aku kirimkan. Oke. Tadi Leo juga udah. Karena waktu kita udah hampir habis, teman-teman. Leo, aku udah kirimkan ke platformmu ya. Nanti disamakan. Nah, virus terakhir. Aku cek virus dulu sebelum selesai. Kim, Kalau itu jawabannya tadi boleh dikirim nggak? Kim. Oke, virus. Coba lihat di baris ke-6. Tes, oke. Baris ke-6. Nah, kita hapuskan aja spasi yang di antara yang mengapit si strip itu. Jadi strip aja gitu. Nah, coba kamu jalankan lagi. Oh ya kak, udah bisa kak. Makasih kak. Oke, nanti Renard bisa samakan. Oke, bagi teman-teman yang belum selesai, nantinya itu nanti sehabis kelas bisa diselesaikan lagi. Nah, bagi yang udah selesai juga untuk latihan lebih banyak karena materi kita tadi itu cukup kompleks dan banyak teman-teman, banyak fungsinya, banyak operatornya. Jadi untuk latihan teman-teman bisa nanti latihan di rumah pakai latihan tambahan itu. Nah, kalau misalkan nggak ketemu ada kendala itu nanti bisa lewat chat di platform itu, bisa tanyakan ke aku. Nah, oke. Kita balik ke slide aja karena kita waktunya udah lewat kali. Nah, jadi aku recap apa aja sih yang udah kita pelajari di hari ini. Hari ini kita belajar tentang struktur data di dalam Python. Jadi struktur data itu fungsinya untuk menyusun data. Jadi cara gimana kita menstrukturkan sebuah data. Nah, menstrukturkan sebuah data itu banyak caranya. Bisa pakai list, tadi kemudian juga bisa pakai tuple. Nah, list itu adalah sebuah
susunan data yang kita bisa masukkan berbagai jenis tipe data. Jadi bisa gabung tuh antara string dengan integer di dalamnya. Nah, kita tadi juga udah belajar cara gimana bikin list, cara nambahin data ke dalamnya, kemudian cara ngambil data itemnya satu-satu. Nah, mungkin tadi yang belum kita pelajari cara menghapus. Nah, itu akan kita pelajari di minggu besok. Kemudian kita juga belajar tentang tuple. Nah, beda tuple dengan si list adalah tuple tuh datanya nggak bisa diubah. Sedangkan list kita bisa tuh tadi mengganti, misalkan data ke satu, kita ganti datanya bisa. Tapi kalau tuple itu nggak bisa. Nah, itu yang kita pelajari di hari ini. Nah, oke. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita akhiri? Oke, kalau enggak, teman-teman bisa ulangi lagi nanti recording video. Kalau misalkan belum paham rasanya, bisa diulang lagi, dicek lagi materi yang aku kirim. Dan minggu besok kita bakal review juga sebelum mulai belajar pelajaran hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi di minggu depan juga boleh. Oke, sebelum aku tutup, silakan di on cam dulu teman-teman. Oke, Leo, Gratian, sama Godwin bisa off cam, bisa on cam. Oke, kalau enggak aku mulai aja. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Oke, aku pamit dulu.